Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sugihartono. Saya di sini akan membuat simulasi video tentang wawancara. Bagaimana tahap-tahapnya untuk mewawancarai kandidat mengenai sistem kategori PEI dan STAR. Oke. Sini saya sudah membuatkan pertanyaan untuk calon kandidatnya. Saya sebagai HR sendiri dan saya juga sebagai narasumber sendiri. Jadi mohon maaf atas ketersediaan tempat dan waktu, tidak ada narasumber. Jadi saya membuat video semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin. Baik, silakan duduk. Mohon perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Andi. Saya asal dari Bogor. Tanggal lahir saya tanggal 26 April 1995. Saya berdomisili di Semarang. Hobi saya memancing, membaca, main game. Di sisi lain saya juga berolahraga gemar. Contohnya saya sepak bola, bulu tangkis, dan voli, Pak. Sebelumnya Anda sudah mendengar tentang perusahaan kami ini? Sudah, Pak. Perusahaan PT Gemilang Cipta Kusuma bergerak di bidang perindustrian kopi, Pak. Oke, ya benar saudara jawabannya. Saya jelaskan dulu. Perusahaan kami saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan di posisi admin gudang, yang mana nantinya saudara akan menjalankan tugas mengenai posisi admin gudang. Yang Anda ketahui tentang posisi admin gudang dan jelaskan kepada saya bagaimana tugas-tugasnya admin gudang tersebut. Admin sendiri itu, admin gudang, dia membuat sebuah pelaporan yang dimana barang masuk atau barang keluar, dan itu yang mengurusi admin gudang secara internal ataupun eksternal. Dan admin gudang itu dia mengurusi posisi yang saya tahu itu apa ya Pak namanya ya Pak, ketika barang keluar nantinya si admin gudang itu akan membuat surat jalan. Pernah Pak, saya pernah mendapatkan konflik terutama rekan kerja saya. Contohnya ini Pak, kasusnya ketika saya sudah membuat pelaporannya barang keluar, itu teman saya membuat laporan lagi, namun pelaporannya dia masih keliru, dan pelaporan itu sebenarnya sudah dibuatkan ke saya, namun si teman saya itu gak menghargai saya itu Pak. Dan saya sebagai adminnya, saya caranya mengatasi masalah itu dengan saya mengasih tahu rekan kerja saya, dan saya membuat sedetail mungkin agar teman saya bisa memahami pelaporan contoh surat jalan keluar tersebut. Nantinya kedepannya dampaknya buruk Pak. Yang saya tahu itu kalau semisal dia salah memberikan surat jalan, tentunya perusahaan akan memberikan kerugian. Nah, saya mengatasi masalah tersebut, saya membuat laporan, terus lalu kemudian saya mengirimkan rekan kerja satunya lagi untuk mendampingi dia ketika dia tidak paham. Nah, teman saya, rekan kerja saya satunya, dia akan menjelaskan yang lebih simpelnya lagi agar teman rekan saya satunya lagi bisa memahami surat jalan tersebut. Oke, terima kasih atas jawaban saudara tadi.
pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan kepada saudara, ceritakan kepada saya tentang tugas Anda ada masalah setelah mohon maaf ya, saya ulangi kata-kata saya lagi. Ceritakan kepada saya tugas Anda ketika ada masalah lalu terlanjur mengirim kepada atasannya. Bagaimana cara Anda menangani tugas Anda tersebut yang sudah dikirim ke atasan? Pak, saya kemarin membuat tentang stok opnam 1 bulan, dan pelaporannya itu setiap minggu saya membuat stok opnam, namun ada sedikit kendala di stok opnam per minggu itu. Kan biasanya itu stok opnam per hari, per minggu, per bulan gitu Pak. Nah, ketika saya membuat laporannya stok opnam yang saya salah dan tidak teliti, yang itu laporannya per hari Pak. Nah, itu sedikit ada kendala perhitungan angkanya di stok opnam barang. Kemudian atasan tahu bahwa saya salah menginput dan saya akan menjawabnya. Mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Saya akan mengecek kembali lalu mengumpulkan pekerjaan saya dan mengirimkan Bapak. Apa pencapaian Anda terbesar ketika Anda diterima di perusahaan kami? Dan berikan alasannya. Saya ingin tahu apa alasan Anda terbesar pencapaiannya ketika Anda sudah diterima di perusahaan kami ini. Saya berharap bisa diterima di perusahaan Bapak. Saya akan memajukan kembali perusahaan Bapak dan akan meningkatkan lagi produktivitas dan produk dan kualitas di perusahaan ini. Tentunya harapan saya bisa diterima di perusahaan Bapak, dan saya akan melakukan produk yang berkualitas. Tentunya customer akan senang dan berpuas untuk mengorder di perusahaan ini. Pertanyaan selanjutnya, oke, terima kasih atas jawaban saudara. Selanjutnya, dalam 5 tahun ke depan, apa tujuan terbesar Anda? Oke Pak, tujuan terbesar saya ingin memajukan perusahaan Bapak dalam 5 tahun ke depan. Tentunya saya sudah membuat planning kepada perusahaan Bapak ketika saya sudah terima. Saya akan membuat planning di mana yang pertama itu saya membimbing atau mengasih tahu bagaimana kualitas produk tersebut dan dipasarkan oleh marketing. Nah, marketing itu sendiri tentunya akan saya atur sebagai planning itu. Nah, ketika marketing sudah menjual produknya, produk Bapak itu kopi, tentunya customer akan tertarik kualitas. Yang pertama tentunya kualitas. Yang selanjutnya saya dalam 5 tahun ke depan yaitu ingin berkarir di perusahaan Bapak dan memajukan perusahaan Bapak. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda. Nanti kami akan memberitahukan bahwa Anda diterima atau tidak diterimanya. Saya akan memberitahukan kepada Anda melalui email. Nah, jika satu